Guys, kalau seandainya di video kemarin itu gue sempat ngebahas Samsung Galaxy A34 dan juga Samsung Galaxy A54 yang udah keren banget. Di video kali ini gue pengen ngebahas versi budget dari kedua smartphone ini nih, yaitu Samsung Galaxy A14 5G dan juga Samsung Galaxy A14 versi LTE. Nah, kedua smartphone ini tuh udah gue pakai selama kurang lebih sekitar 1 bulanan terakhir. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas lengkap tentang kedua smartphone ini nih, yang jujur aja sebenarnya jarang banget ya dapat atensi dari netizen di Indonesia. So, ini adalah video review dari Samsung Galaxy A14 5G sama Samsung Galaxy A14 LTE. Dan kira-kira di antara kedua HP ini mana yang lebih worth it? Yuk tanpa basa-basi langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin pertama-tama kita bakal start dulu ya ngebahas Samsung Galaxy A14 series ini mulai dari sektor desainnya dulu. Nah, perihal soal desainnya sendiri sebenarnya kalau kita lihat perbedaan antara Samsung Galaxy A14 LTE sama yang 5G ini tuh sebenarnya hampir kagak ada bedanya. Dimana kalau seandainya HP itu disandingin secara head to head, kedua HP itu bisa dibilang punya desain yang hampir 95% mirip. Perbedaannya palingan cuma ada di tekstur guratan di bagian belakangnya aja, di mana A14 LTE itu pakai desain yang vertikal. Tapi percaya apa enggak, ternyata bentuk guratan itu lumayan berdampak ya, sama handling yang dihasilin antara Samsung Galaxy A14 LTE sama Samsung Galaxy A14 5G. Di sini kalau menurut gue pribadi, Samsung Galaxy A14 LTE itu lebih grippy ketimbang Samsung Galaxy A14 5G. Tapi kalau seandainya gue lihat sendiri dari varian warnanya, jujur gue lebih suka sama Samsung Galaxy A14 5G ya. Karena menurut gue warna silvernya ini tuh punya tampilan yang keren dan juga punya feel yang lumayan elegan. Pilihan materialnya sendiri kedua smartphone itu keduanya sama-sama pakai material polikarbonat, tapi menurut gue tuh tetap masih berasa super solid. Dimana menurut gue meskipun HP ini tuh merupakan HP yang bisa dibilang entry level dari Samsung, tapi ternyata Samsung nggak ngelupain build quality dari HP ini nih. Dimana kedua HP ini tetap berasa solid meskipun ini adalah kasta smartphone entry level. Jadinya kalau untuk urusan build quality gue bisa acungi 2 jempol untuk Samsung. Dan sebenarnya gue berharap ya kedepannya tuh brand-brand juga nerapin build quality yang bagus kayak Samsung, karena mereka tuh udah nerapin hal yang sama di HP entry level mereka. Lalu berlanjut ke bagian depan, kedua smartphone ini juga punya desain yang identik banget, yaitu menggunakan notch yang menurut gua tuh udah cukup ketinggalan. Dan spesifikasi layarnya pun menurut gua kedua HP ini juga cukup identik ya. Di sini kedua smartphone itu sama-sama pakai layar dengan ukuran 6,6 inci dengan panel PLS LCD. Dan untuk resolusinya pun kedua HP ini juga sama-sama pakai resolusi Full HD Plus ya. Namun cuman A14 5G aja yang pakai layar 90 Hz. Di sini emang kalau seandainya kita itu ngelihat spesifikasi kedua HP ini tuh layarnya bisa dibilang kagak wow banget. Tapi satu hal yang perlu teman-teman catat, HP ini tuh ternyata masih cukup oke loh. Kalau saya teman-teman pengen pakai HP ini untuk kebutuhan nonton sehari-hari. HP ini tuh untuk kondisi indoor masih cukup bright meskipun emang gak gitu vivid. Cuman emang gue agak menyayangkan HP itu secara audionya masih mono ya. Padahal HP-HP zaman sekarang tuh mostly udah pada pakai setup stereo. Tapi mengingat ini adalah HP entry level, jadinya menurut gue ini tuh masih bisa banget buat teman-teman maklumin. Karena sebenarnya HP ini udah cukup oke kok. Kalau seandainya teman-teman pengen pakai kedua HP ini untuk kebutuhan entertainment sehari-hari. Nah, lalu lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas soal performa di antara Samsung Galaxy A14 5G dan juga Samsung Galaxy A14 LTE. Di sini sesuai namanya teman-teman pasti udah tahu ya, mana yang support 5G dan juga yang belum support 5G. Di sini untuk Samsung Galaxy A14 5G, HP itu pakai chipset MediaTek Dimensity 700. Sedangkan untuk yang versi LTE-nya, HP itu pakai chipset Exynos 850 nih. Yang tentu aja ini tuh belum support 5G. Di sini untuk varian yang gue pegang, kedua HP itu sama-sama pakai RAM 6GB dan juga storage 128GB. Namun kalau seandainya teman-teman ngerasa RAM-nya ini tuh kekecilan, HP ini juga punya fitur RAM Plus ya. Dimana untuk A14 5G bisa sampai 6GB, sedangkan A14 LTE itu bisa sampai 4GB.
Tapi yang paling penting kedua HP ini tuh kalau seandainya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan sehari-hari, bisa dibilang tuh ini udah top tier banget. Dimana menurut gua software juga berperan penting banget ya dalam mengoptimalisasikan performa sehari-hari kedua smartphone yang ada di tangan gua sekarang. Jadi kalau kita ngomongin soal softwarenya, kedua HP itu sama-sama pakai One UI 5.1 Core dengan basis Android 13. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir nih kalau seandainya pengen pakai kedua HP ini untuk jangka panjang, karena Samsung itu ngejamin update-nya sampai 4 kali untuk major update dan juga 5 tahun untuk security patch. Jadinya menurut gua kedua HP itu bakal reliable banget kalau saya teman-teman pengen pakai untuk jangka panjang. Dan yang terpenting menurut gua adalah UI-nya nih. Karena UI-nya itu menurut gua bakal nyaman banget kalau saya teman-teman pengen pakai HP ini sebagai daily driver. Lalu mungkin teman-teman juga pasti mempertanyakan kira-kira gimana performa gaming di antara kedua smartphone ini. Di sini mungkin untuk performa gamingnya gue nggak ngetes banyak ya, yaitu gue cuma ngetes di game COD Mobile aja, dan ternyata gue cukup terkejut sama performanya Samsung Galaxy A14 LTE yang ternyata masih bisa cukup keep up dengan Samsung Galaxy A14 5G. Di sini gue dicoba buat main game COD Mobile, ternyata di A14 LTE itu masih bisa keep up sama performanya si A14 5G. Meskipun emang gue perlu akui nih, kalau seandainya teman-teman emang cari smartphone dengan performa yang lebih ngebut, maka Samsung Galaxy A14 5G itu bakal lebih cocok buat teman-teman beli. Nah, lalu kalau seandainya kita itu udah nyenggol soal baterai di antara kedua HP ini, maka nggak ada yang salah di antara kedua HP ini. Karena kalau seandainya kita itu ngelihat performa baterai dari A14 5G dan juga A14 LTE, di sini pengalaman gua baterai 5000 mAh di kedua HP ini tuh selalu bisa nih untuk bertahan satu harian penuh, even bisa sampai 2 hari. Untuk SOT-nya pun kedua HP ini juga bisa dibilang mirip-mirip aja. Tapi terlepas dari itu semua, ada satu hal yang mungkin jadi deal breaker buat temen-temen nih. Karena HP itu nggak dibekalin sama charger dari dalam paket pembeliannya. Tapi mungkin kalau untuk charger ini tuh sebenarnya nggak mahal-mahal amat ya kalau saya teman-teman pengen beli lagi. Dan sebagai tambahan aja, kedua smartphone itu udah support charging sampai 15 watt ya. Jadinya untuk ngecas kedua HP itu bisa dibilang udah cukup ngebut. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas soal kamera di antara A14 5G sama Samsung Galaxy A14 LTE. Di sini sebenarnya gue ngerasa setup kameranya ini tuh cukup unik ya, karena di antara kedua smartphone ini, di sini tuh justru malahan Samsung Galaxy A14 LTE yang dibekalin sama kamera ultrawide nih, sedangkan Samsung Galaxy A14 5G ini tuh dibekali sama satu buah kamera utama dan juga 2 buah kamera gimmick. Di sini kalau untuk kamera utamanya, kedua smartphone itu sama-sama pakai kamera utama 50 megapiksel. Tapi sisanya teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat di rekap spek yang udah gue lampirin berikut ya. Jadinya untuk mensingkat waktu, kita langsung aja lihat hasil foto di antara kedua smartphone ini. Dan jujur gue cukup surprise, karena meskipun ini adalah HP entry level dari Samsung, ternyata untuk hasil fotonya kedua smartphone itu baik A14 ataupun A14 5G sama-sama bagus. Terutama kalau sebenarnya teman-teman pengen pakai di kondisi daylight. HP ini tuh menurut gua secara detail dan juga HDR keduanya itu sama-sama mengejutkan banget. Karena sebelumnya gua emang udah pasang ekspektasi yang cukup rendah ya sama hasil fotonya A14 5G dan juga A14 LTE. Tapi kalau seandainya teman-teman itu pengen pakai HP ini untuk foto night mode, maka Samsung Galaxy A14 5G itu lebih unggul ketimbang A14 LTE. Karena untuk foto night mode di sini tuh masih belum tersedia ya di Samsung Galaxy A14 LTE, namun di A14 5G itu udah tersedia. Cuman emang night mode ini tuh menurut gue masih jauh banget dari kata sempurna, karena shutternya tuh bisa sampai 6 detik untuk satu kali foto. Dan ini tuh gue nggak tahu ya kenapa sampai saat ini tuh Samsung masih belum beresin masalah shutter yang lama banget. Jadinya gue berharap kalau seandainya Samsung itu notice video ini, kalian tuh wajib banget buat update shutter dari si A14 5G ini. Karena kalau seandainya teman-teman itu pengen foto di malam hari dan pakai night mode-nya sampai 6 detik, besar kemungkinan HP itu hasil fotonya bakal blur banget nih. Kalau seandainya tangan kalian tuh kagak stabil waktu nge-hold HP ini. Nah, lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini gue juga kasih poin keunggulan untuk Samsung Galaxy A14 5G. Karena meskipun kedua HP ini tuh sama-sama bisa nge-record di resolusi 1080p 30fps,
Tapi di sini untuk hasil videonya ternyata A14 5G itu lebih stabil nih, timbang sama perekaman videonya si Samsung Galaxy A14 LTE. Cuman emang untuk perekaman kamera depannya, gue bisa bilang kedua smartphone itu sama-sama kurang gitu bagus. Dan untuk hasil videonya mungkin teman-teman bisa langsung lihat aja ya, sampel yang udah gue rekam di video berikut ini. So guys, jadi ini adalah sampel recording dari kamera depannya Samsung Galaxy A14 LTE. Dan di sini gue lagi record di resolusi paling tingginya ya, yaitu di 1080p 30 fps. Jadi kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Menurut teman-teman gimana nih, hasilnya bagus apa enggak? Langsung aja teman-teman bisa nanya sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah guys, jadi kalau yang ini adalah sampel recording dari kamera depannya Samsung Galaxy A14 yang versi 5G-nya. Jadi kalau tadi itu yang versi LTE, kali ini gua pakai versi 5G-nya. Ini sih kalau gue lihat dari previewnya hasilnya nggak beda jauh, sama-sama kurang gitu stabil. Tapi kira-kira menurut teman-teman gimana nih buat hasilnya sama buat perekaman audionya? Di sini kayak ada suara air gitu, karena gue di pinggir kolam. Dan kira-kira gimana nih hasilnya? Langsung bisa nanya sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lalu lanjut setup berikutnya yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulannya. Mungkin sekarang kita bakal lihat dulu harga dari Samsung Galaxy A14 LTE ya, dimana HP itu dibanderol dengan harga 2,1 sampai 2,2 juta untuk yang varian paling rendahnya. Sedangkan Samsung Galaxy A14 5G itu dibanderol dengan harga mulai dari 2,5 sampai 2,7 juta. Dan sebenarnya menurut gue dengan pertimbangan kedua harga tersebut, kedua HP itu sama-sama cukup worth it ya, buat kalian pertimbangin di budget 2 jutaan. For your information aja, di sini baik Samsung Galaxy A14 5G maupun yang LTE, keduanya sama-sama udah dibekali sama fitur NFC. Namun satu hal yang mungkin jadi penentu beli yang mana tentu aja dari segi jaringannya ya. Dimana kalau seandainya dipakai untuk jangka panjang, maka yang varian 5G itu bakal lebih worth it buat teman-teman beli. Tapi kalau seandainya teman-teman itu emang punya budget yang mepet, maka A14 LTE ini tuh juga menurut gua kagak salah kalau saya teman-teman pengen beli. Karena ternyata secara performa dan juga kameranya HP itu masih bisa keep up nih dengan performanya Samsung Galaxy A14 5G. Jadinya palingan untuk review kedua HP ini tuh palingan segitu dulu aja. Tapi kalau sebelumnya gue pengen tanya ke teman-teman, kira-kira kalian tuh lebih prefer yang mana nih? Samsung Galaxy A14 5G atau beli Samsung Galaxy A14 versi LTE? Teman-teman mungkin bisa langsung aja drop komen di bawah ya. Dan let me know kalian tuh lebih prefer sama smartphone yang mana. So, jadi palingan segitu dulu aja. Buat teman-teman yang belum like dan juga subscribe, bisa langsung aja klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.